Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Al hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yazkurun nasa la yazkurullah. Man lam yazkuril kasir qalil lam yazkuril kasir. Man lam yazkuril qalil lam yazkuril kasir. Bibir saya ada keserimpet. Iya. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Haji beserta keluarga besarnya, para asatiz, para hujjaj, para habaib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ibu-ibu, ibu sehat ya Bu ya. Ya. Kita dengarkan sedikit tausiah, semoga nasihat ini jadi amal dan ibadah buat kita. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih dikasih kesempatan hingga malam hari ini di ujung tahun 2023. Kita berharap oleh Allah supaya kita dikasih nikmat panjang umur. Bu, yang kencang ngomongnya Bu. Ya, Ibu saya doain biar panjang umurnya, banyak rezekinya, banyak apanya lagi. Semua amaliyah Ibu menjadi suatu kebaikan dan dicatat sebagai amal soleh. Dan juga bapak-bapak yang hadir di sini di ujung tahun ini kita harusnya banyak berdoa. Ya, di ujung tahun ini harus beristighfar 3 kali. Terus subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang ketiga baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Bu, kita istighfar ya Bu. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harusnya sedih Pak Haji. Sedih ya Bib ya, ninggalin tahun ini tapi masih banyak nyisain dosa. Bener nggak Ustaz? Tadi Ustaz bilang qaul yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Hisablah diri kalian sebelum nanti kalian dihisab. Hitunglah diri kalian sebelum kalian nanti dihitung. Wazinu a'malakum, timbang amal kalian. Ditimbang amal kita oleh diri kita sendiri. Kebaikan berapa yang kita perbuat dalam tahun ini? Kebaikan apa yang kita lakukan dalam bulan ini? Kebaikan apa yang kita kerjakan dalam minggu ini? Perbuatan baik apa yang kita lakukan di hari ini? Itu namanya wazin, menimbang. Iya kan? Rasulullah mengatakan khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang dikasih nikmat panjang umur dan amalnya menjadi tambah baik. Amalnya makin bagus. Wasarrun nas man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Dan sejelek-jeleknya manusia dikasih nikmat panjang umur tapi amal perbuatannya sa'a, jelek. Kasih panjang umur, semakin tua bukan semakin insaf, semakin
parah itu ciri orang yang rugi, orang yang jelek. Tapi yakin ibu-ibu di sini semakin tua semakin solehah ya Bu ya. Bu, solehah sama laki ibu, sama suami datengin ntar tuh pulang ngaji. Mbak, maafin saya Mbak, setahun dosa saya banyak sama Bapak. Ibu manggilnya apa sama bapaknya Bu? Ayang Beb. Enggak Pak, kalau nenek-nenek paling Baba, ya kan? Bapak, maafin saya Mbak. Ambil tangan tuh laki Bu, tangan laki ambil, cium tangannya bolak-balik. Mbak minta ridhonya, Mbak minta ikhlasnya. Apakah ada dosa saya dalam setahun ini sama Bapak? Kata laki lah, waduh kagak kehitung dosa lu sabrek-abrek kan gitu kan. Maafin saya ya Bu. Harusnya ibu bapak setiap hari minta maaf sama istri dan atau suami. Nah di sini kita hitung dosa kita, banyak nggak bakal kehitung. Yang selanjutnya Rasulullah mengatakan orang yang tidak pernah bisa bersyukur dengan nikmat yang sedikit, pasti dia tidak akan pernah bisa bersyukur dengan nikmat yang banyak. Orang yang tidak pernah bersyukur kepada manusia tidak akan pernah bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita dikasih uang sama orang, terima kasih, tapi kita nggak terima kasih. Ya, ketika dia tidak bisa mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberi, pasti kepada Allah pun tidak bisa. Kita dikasih ilmu sama orang, dikasih ilmu sama guru, pernah kita bilang terima kasih? Pak Ustadz, pernah dikasih ilmu sama guru? Ya guru, ya Habib, terima kasih nih saya dapat ilmu. Ya. Ketika tidak pernah bisa bersyukur dengan manusia, pasti dia tidak akan pernah bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak bisa bersyukur kepada manusia adalah ciri orang yang meremehkan orang lain. Itu Pak. Kita dikasih ilmu, alhamdulillah malam ini dapat ilmu 2. Ya kan? Daripada kagak dapat sama sekali, mendingan dapat dua. Orang lu di luar pada senang, mungkin kehujanan pada basah-basah, nyalain petasan, nonton hiburan, bakar jagung, bakar ikan. Kita ngebakar dosa-dosa kita lebur dosa-dosa kita dengan zikir, kita lebur dosa kita dengan sholawat, dengan tasbih, takbir dan tahmid. Dan kita tutup nanti doa Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Itu doa salat itu Pak, iya kan? Itu kalau kita paham manfaatnya begitu Pak, baca tuh. Jadi ketika kita ngerasa dosa kita banyak, pasti kita akan merasa gelisah. Ya, Pak Haji tahu arti dosa? Ada yang tahu arti dosa? Bu, Ibu tahu arti dosa Bu? Dosa kalau nyolong sendal, dosa katanya. Cuma tahu sebutannya tapi tidak pernah tahu artinya, maksudnya. Ketika kita merasa tidak tahu tentang makna suatu perbuatan, kita nggak pernah mikirin perbuatan ini salah atau enggak, karena kita cuma tahu ini dosa, itu haram, ini halal. Definisi dosa menurut hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al ismu, pakai sa kecil, bukan ismu. Kalau pakai sin itu namanya isim. Ini pakai sa, alif sin mim, ismu. Al ismu yang dinamakan dosa itu adalah mahaka fi nafsika wa karihta ayyat tali'a alaihin nas. Mahaka fi nafsika, yang membuat jiwa kita menjadi tidak tenang. Ya, namanya dosa. Jiwa tidak tenang ketika kita melakukan perbuatan dosa, jiwa tuh gelisah. Contoh, kita ninggalin sholat atau ketinggalan sholat. Kalau udah terbiasa sholat tepat waktu atau sholat tidak pernah tertinggal, ketika ketinggalan sholat itu rasanya gelisah luar biasa. Benar nggak Pak Haji? Iya Bu. Bu, ya. Ketika kita lupa atau ketinggalan sholat Pak, itu rasanya luar biasa. Itu namanya dosa, membuat jiwa kita menjadi tidak tenang.
Wa karihta ayyat tali alaihin nas, dan engkau tidak suka perbuatan itu diketahui oleh orang lain, itu namanya dosa. Ibu contoh, di baju suami kita ada uang ketinggalan 50.000, lagi mau nyuci ya Bu, sering ya Bu ya, sering. Ketika kita ambil, dosa apa enggak kira-kira ini, iya kan? Tapi karena dia duit laki, duit bini ya Bu, duit suami, duit istri, itu kata ibu. Kalau kata suami, duit suami ya duit suami, duit istri ya bagian daripada suami, nanti dikasih. Tapi umumnya perempuan mengatakan uang istri ada uang suami adalah uang istri. Enggak apa-apa, begitu juga dicuci bajunya, diambil duitnya. Harusnya bagaimana bagusnya Bu? Izin sama bapaknya, telepon, Pak ini ada duit 50.000 ketinggalan di baju, kira-kira masih kepake atau enggak? Kalau enggak kepake buat jajan anak-anak atau buat beli beras, apa kata suami kita? Ya udah mah pakai aja. Tapi ketika laki kita enggak dikasih tahu, takutnya ini duit amanah, orang nitip sedekah, ya kan? Ustaz, ini nitip saya sedekah ya, nanti buat malam acara saya nitip sedekah, sampaikan ke masjid atau ke musola atau ke panitia, titipan dari saya. Ketika kita pakai menjadi dosa itu Bu. Jadi segala perbuatan yang membuat jiwa kita menjadi gelisah dan tidak tenang itu adalah dosa. Al ismu ma haka fi nafsika. Dosa adalah perbuatan yang membuat jiwa kita tidak tenang, dan kita tidak akan pernah suka perbuatan dosa itu diketahui orang lain. Kalau mulut nggak pernah dibersihin dengan zikir, pasti yang keluar kotoran Pak. Aib, kotoran dan bau selalu mengakibatkan kekejian kepada orang lain. Makanya di akhir tahun ini kita nanti istighfar, baca tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Terus baca doa tadi itu, Allahumma antas salam. Kita berterima kasih sama Allah masih dikasih nikmat panjang umur. Itu jangan kita berterima kasih nanti habis dari sini kemana ayang-ayangan niup-niup trompet, beli trompet apa yang ngutang-ngutang. Trompet berapa? Ada yang 10.000, ada yang 20.000. Bukan nggak boleh ngerayain, tapi sesuatu yang tidak berarti atau kurang tapi berarti jangan kita lakuin ya. Mendingan kita bermuhasabah, menghisab diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat hari ini berapa nikmat yang kita terima, dosa hari ini berapa dosa yang kita lakuin. Harusnya kayak gitu Pak Amir ya. Jangan salahin Allah ketika kita susah, jangan salahin Allah ketika kita sengsara, jangan salahin Allah ketika banyak kesulitan dalam hidup kita. Kita lupa kepada yang punya kekayaan, kita lupa kepada yang menyelesaikan masalah, yaitu Allah. Kita numpang di buminya Allah, tapi kita lupa kepada Allah. Artinya orang yang enggak tahu diri, udah numpang kagak inget lagi ya. Kita numpang nggak Pak? Numpang semuanya kita sama Allah. Apapun yang kita nikmati dari nikmat Allah pasti bakal diminta pertanggung jawabannya. Kedipan mata yang satu ngedip-ngedip, ditanya itu Pak Ustadz, ditanya itu berapa kali kedipan mata dalam 1 menit, ditanya sama Allah buat apa? Keluar masuk napas, masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar, ditanya sama Allah, pasti ditanya buat apa napas itu ya. Tangan dikasih gerakan sama Allah, yang ngegerakin diri kita, yang ngegerakin tangan kita adalah Allah. Ditanya sama Allah, buat apa tenaga dikasih sama Allah? Pasti ditanya, ditunjukin semua amal perbuatan kita. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Maka akan ditunjukkan nanti di hari kiamat semua perbuatan-perbuatan kalian. Makanya ketika kita masih dikasih kesempatan hidup, jangan sia-sia nikmat sehat ini untuk selalu beristighfar kepada Allah. Minimal istighfar tiap hari Pak. Baca la ilaha illallah. Orang kafir 70 tahun bisa Islam, bisa diampuni dosanya dengan ucapan la ilaha illallah. Itu aja rutinin istighfar ya Pak Amir ya. Tajlibur rizku, dapat menarik rizki. Dagang sepi, barang diutangin, ditagihnya susah ya kan. Mana modalnya boleh minjem ya. Ini jauh dari Padang Pak Haji, tuh tukang sendal
ya kan? Modalnya boleh minjem sama orang. Sekalinya diutangin sama pedagang kagak dibayar-bayar, dia dioyok-oyok sama orang, ya kan? Tambah pusing, ya kan? Ya Allah ya Rabb, tujuannya mah baik, pengen nyari untung. Ujung-ujungannya bukan untung, malah buntung. Kadang-kadang kita meyakini diri kita itu bukan tinggal di mana. Kita lupa sama Allah. Harusnya kita, ya Allah, ini saya dikasih rezeki mau belajar usaha atau lagi usaha. Tolong ya Allah, tambahin rezeki saya. Kalau dikeluarin haknya Pak Amir, ya keluarin tuh sehari 5.000 lah, ya kan? Penghasilan sehari 100.000, kita keluarin 2,5%-nya berapa itu? Berapa 2,5%? 2.500 tuh keluarin tuh, kasih masjid, musola, kotak amal, kasihin. Kadang-kadang harta kita jadi kotoran, tapi ketika kotorannya dikeluarin jadi kebersihan. Ya, harta yang kita makan jadi kotoran. Kotoran apa? Kotoran ada dua, ada rijsun, ada najis. Najis itu kotoran yang kelihatan. Contoh ada kotoran ayam, yaitu najis, itu air kencing itu najis. Ada lagi rijsun, kotoran najis yang kagak kelihatan, adanya di dalam hati. Susah itu obatnya, nggak bisa disiram Ustaz. Gimana nyiramnya kotoran hati? Nah itu yang paling bahaya. Kullu zi nikmatin mahsudin, setiap orang yang punya nikmat pasti banyak yang tidak suka, banyak yang hasud, banyak yang dengki. Makanya kita jaga sifat hasud dan dengki dengan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam akhir tahun ini udah berapa kita minta maaf sama orang, Pak Haji? Udah minta maaf sama teman-teman, walaupun bukan Muharram tapi minimal pergantian tahun tetap ya. Ya, kita minta maaf nih Pak, Bang, Pak, kemarin saya banyak salah, banyak dosa, maafin saya, ikhlasin saya. Itu Pak Amir ya, biar enteng. Nanti Muharram juga begitu, ya. Artinya apa? Ketika kita banyak minta maaf sama orang, Allah pasti maafin segala kesalahan-kesalahan kita.